لغتي دوما في العليا أعلام صرف وهجاء نحو أدب والإلقاء اسم وصف للأشياء لغتي 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 لغتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Sekarang alamatul ismiyah. Alamatul ismi. Nah, ini alamatul sudah jelas kemarin di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya dibahas tentang kalimat ya. Kalimat itu ada 3, isim, fiil, huruf. Definisinya, definisi dari tiap isim, definisi fiil, huruf. Sekarang untuk lebih detailnya lagi menjelaskan tentang ciri-ciri dari ketiga itu, membedakan isim bedanya dengan fiil, bedanya fiil dengan huruf. Di sini yang hitam ini perkataannya Syekh Son Haji, fal ismu yu'rafu bil khafdi, diketahui dengan baris khafad, wat tanwini, tanwin, wa dukhul alifi wal lami, dimasuki alif lam, wa hurufil khafdi, huruf khafad ya, huruf khafad apa saja huruf khafad itu? Ini disebutkan min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Jadi kurang lebih ada 9 ya. Wa hurufil qasami wa ya al waw wal ba wa ta'u, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. 8 ya. 9-nya huruf qasam. Nah, huruf qasam ini terbagi 3, ada waw, ba, dan ta. Ya, lil ismi alamat, isim punya beberapa ciri yang membedakan dari saudaranya ya. Fiil dan huruf. Dengan ada salah satu darinya, dari dua dari apa? Dari biwujudi wahidati minha. Maksudnya gini kan tadi disebutkan alamat isim itu di atas itu khafad, tanwin, dukhul alif wal lam, huruf khafdi ya. Nah, maksudnya tidak perlu ada semuanya, cukup ada satu dari yang ini itu sudah memenuhi kriteria atau memenuhi persyaratan bahwa dia termasuk isim. Biwujudi wahidati minha, dengan ada salah satu darinya, au qabuliha, atau menerima. Sebelum maksud menerima ini, Zaidun ketika ada tanwin, dia menerima alif lam kan, walaupun dia ketika itu tidak menerima alif lam. Zaidun bisa menerima az-zaidu bisa. Tapi ketika dalam contoh bisa saja dia sedang menerima tanwin, bukan dalam keadaan ada alif lam. Jadi qabuliyah itu menerima, bisa ada salah satu atau menerima dari yang ada di atas gitu. Wa qad dzakaral muallifu, muallif menyebutkan min hadzal alamat, alamatnya ini ada 4 ciri. Khafdu, baris berbaris kasroh. Nah, Zaidun ini domah akhirnya, tetapi dia menerima baris kasroh, Zaidin. Nah, berarti dia termasuk isim gitu. Jadi tidak harus dia dalam keadaan jar, tidak harus keadaan dalam khafad. Cukup dengan menerima pun dia sudah termasuk isim. Wa tanwin, begitupun tanwin. Dukhul alifi wal lami, masuk alif lam, dukhul harf min hurufil khafdi, masuk salah satu huruf dari huruf jar. Ya. Alif lam ini tidak harus ada semuanya katanya, cukup ada satu aja itu sudah memenuhi atau sudah termasuk tanda jadi isim. Tidak harus ada az-zaidu kemudian ada minaz-zaidi contohnya, minaz-zaidin, walaupun tidak bisa. Nah, harus ada huruf jar, harus ada, tidak usah harus terkumpul semuanya. Cukup salah satu dari yang 4 ini sudah termasuk menjadi ciri isim. Kita mulai lebih didetailkan lagi satu-satu. Amal khafdu, adapun khafad, bahwa fil lughati didul irtifa. Secara bahasanya, secara etimologinya ya, secara bahasanya itu adalah didul irtifa, lawan dari atas. Kalau bahasa mudahnya bawah aja. Khafad itu bawah. Ya kan? Khafad itu bawah. Makanya barisnya kasroh itu di bawah. Wa fi istilahin nuhati, menurut terminologinya, menurut definisi ulama nahunya, ibaratun anil kasroti, sebuah tanda kasroh allati yuhdithu, yang disebabkan oleh amil.
Auma naba anha atau yang menggantikan dari kasroh. Nanti khofad itu banyak, tidak hanya kasroh sebenarnya. Nanti di babul i'rab ada i'rab-i'rab pengganti dari kasroh. Ada ya, ada fathah, seperti itu. Tapi yang jelas di sini intinya kasrohnya ini bukan tiba-tiba kasroh saja. Ada penyebabnya, yaitu penyebabnya adalah amil. Contoh kasrohnya ro dari bakrin dan amrin. Kalau dia biasa dibaca rofa bakrun, amrun. Nah, tetapi karena ada amil, dia dibaca kasroh. Maror tu bibakrin. Bibakrin, ini contoh bakrin, kasroh karena ada amil yang memaksa atau yang membuat dia kasroh. Yaitu apa nak? Yaitu adanya ba. Ba ini disebutnya amil. Yang menjadikan bakar dibaca kasroh tadi allati yuhditsuhal amil, yang menjadikan atau memerintahkan kepada bakar menjadi kasroh. Wa qaulika hadza kitabu amrin. Nah, amrin ini juga dibaca kasroh karena ada amil. Amilnya ini dia menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari kitabu. Kitabu mudhof, amrin mudhof ilaih. Kitabu amrin. Di dalam bahasa Arab, kalau di akhirnya ada wawu, ini dibacanya amr. Kalau nggak ada wawu, dibacanya umar. Ini amrin, amr itu kalau tandanya ada wawu di akhirnya. Kalau nggak ada wawu, itu dibacanya umar. Umar. Nah, ini amrin. Kenapa? Karena ada wawu di akhirnya. Nah, amrin baca kasroh. Kenapa? Karena ada amil. Amilnya dia menjadi mudhof ilaih dari kitab. Wa amrin, bakrin wa amrin ismani, dua isim liwujudil kasroti. Kita bisa menentukan bakar amr ini isim. Kenapa? Kenapa bukan fiil? Kenapa bukan huruf? Ini adalah isim. Kenapa? Karena ada tanda. Salah satunya adalah kasroh, menerima kasroh. Bakrin amrin fi awakhiri kulli wahidin min huma, di akhir yang tadi ya. Yang kedua adalah tanwin dari alamat isim ini. Menurut lughahnya, menurut bahasanya adalah taswid, suara. Jadi suara ini, tanwin artinya suara. Secara bahasanya, nawwana at-thairu artinya bersuara burung itu. Nawwana at-thairu ay sawwata, keluar suara dari burung. Wa fi istilahin nuhat, dan menurut definisi nahwu, ulama nahwu dan yang akan kita bahas ini, yang dimaksudkan ini, nunun sakinatun, sebuah nun yang sukun, tatba'u akhiral ismi, yang mengikuti di akhir isim, berada di akhir. Yang berada di akhirnya secara lafzon, lafadnya saja. Secara ucapannya saja, lafzon, ucapan. Tetapi watu fariku khoton, tetapi berpisah atau tidak ada ketika dalam tulisan. Kenapa? Lil istighna'i anha, karena sudah dicukupkan darinya bitikrori syaklati, dengan penulisan dua kali. Syaklah ini bentuk tikror, pengulangan, dua kali pengulangan bentuknya. Indad dopti, ketika menulis, bil kolami, dengan kolam, dengan pulpen, dengan pensil itu. Jadi ulangi lagi, nun tanwin adalah nun yang sukun. Kalau kita mengatakan Zaidun atau Muhammadun atau Kitabun atau Amrun, di akhir itu kita merasakan ada nun, ya kan? Ada nun, seakan-akan ada nun. Tetapi itu hanya dalam ucapan saja, lafzon, dalam ucapan. Karena ternyata pas ketika ditulis nun itu tidak ada. Tufariquhu, tidak ada atau berpisah ketika dalam tulisan. Hanya dalam ucapan tapi tidak dalam tulisan. Kenapa? Karena lil istighnai ana sudah cukup dengan bitikro syaklah. Kan kalau nulis tanwin itu, kalau ininya dua kali, kalau kasro nanti tanwin kasro dua kali, cureknya gitu ya, syakalnya itu dua kali nulisnya tuh kan. Kalau domah begitu juga dua kali, kemudian fathah juga seperti itu, ya kan? Maksud bitik lil istighna sudah cukup, jadi tidak usah ditulis nunnya. Kenapa? Karena sudah cukup dengan menulis dua kali dalam penulisannya, kolamnya, gitu. Bitikrori syaklati, dengan pengulangan dalam bentuknya ketika dalam tulisan dengan kolam. Contohnya nih Muhammadin, akhirnya semua kitabin itu ada dua kan?
ada 2 kali bentuknya. Apa namanya? Ya syaklahnya itu. Kitabin, ihin, sohin, muslimatin, fatimatin, dan seterusnya. Fahadhil kalimat kulluha asmaun. Semuanya adalah isim. Jadi bukan fi'il. Muhammad kitab ini bukan fi'il, bukan huruf. Apa bisa menyimpulkan adalah isim? Karena ada tanwinnya, ada cirinya. Bidalil wujudi tanwin fi akhiri kulli kalimatin minha. Adanya tanwin di akhir-akhir kalimat ini. Ciri yang ketiga dari ciri yang isim adalah masuknya alif lam. Ada alif lam di awal kata. Ar-rajulu. Nah, ar-rajulu ini bukan fi'il, bukan huruf, tetapi isim. Kenapa bisa menyimpulkan isim? Ada ciri isim, yaitu masuk alif lam. Ar-rajulu. Begitupun al-ghulamu, al-farasu, al-kitabu, al-baitu, dan al-madrasatu. Fahadhil kalimatu kulluha asma'un. Semua ini yang tadi disebutkan, ar-rajulu, al-ghulamu, sampai al-madrasatu, itu adalah isim. Kenapa? Karena ada alif lam atau masuk alif lam. Lidukhulil alifi wal lami fi awwaliha, di awalnya. Teruskan al-alamatur rabi'atu. Ini tuh sudah belum sih? Iya, betul, lanjut. Ya, lanjut. Al-alamatur rabi'ah. Ya. Al-alamatur rabi'atu. Sudah lanjut. Al-alamatur rabi'atu. Dukhulu harfin min hurufil khafdi lahu dhahabtu min al-baiti ila al-madrasati. Faqulu min al-baitu wal madrasatu. Minal baiti. Oke, ismun yang apa? Minal baiti wal madrasati. Ismun lidukhuli harfin. Harfil khafdi. Il khafdi alaihima. Wali wujudi al fi awalihima. Fi awalihima. Yang keempat, masuk huruf khafad. Dukhulu harfin min hurufil khafdi. Masuk salah satu huruf khafad, huruf jar. Nahu dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Saya berangkat dari rumah ke madrasah. Faqulu minal baiti wal madrasah. Bait dan madrasah ini ismun, isim. Lidukhuli harfil khafdi alaihima, karena dimasuki huruf khafad. Sama saja ya. Waliyujudi al fi awalihima. Jadi ada 2 ciri isimnya. Pertama dimasuki huruf jar, min itu. Kemudian yang kedua ada alif lam, minal baiti ilal madrasati, seperti itu. Di sini di jurumiyah ini disebutkan huruf jar ya. Huruf jar ini di jurumiyah atau ya di fatu-fatusannya ini ada 9. Di kitab lain yang lebih dalam lagi ada semuanya totalnya itu huruf khafat itu ada 20. Nah, ini yang disebutkan hanya 9. Yang pertama adalah min. Min pun mempunyai beberapa makna. Di kitab-kitab lain banyak, hampir 5 atau 6 makna untuk min saja, ada 5 atau 6 makna. Nah, di sini hanya satu yang disebutkan al-ibtida, yang pertama atau yang memulai. Safartu minal Qahirah, saya berjalan-jalan atau berkunjung bisa dari Qahirah. Safartu minal Qahirah, dari, di awal kata, di awal jam. Bisa nanti awalnya itu awal tempat atau awal zaman, awal waktu. Dari duhur, kalau itu awal waktu. Atau tempat, minal Qahirah, minal apa gitu ya, tempat. Kemudian yang kedua ila. Salah satu maknanya adalah intiha. Berarti ila itu banyak juga maknanya. Hanya yang disebutkan di sini penghabisan. Intiha itu penghabisan, akhirnya. Lalu tadi awalnya dari Qahirah. Kemudian sampai mana akhirnya? Ilal Iskandariyati. Akhirnya, tempat akhirnya itu Iskandariyah. Yang selanjutnya an. Salah satu maknanya itu mujawazah, melewati. Mujawazah itu melewati. Romaitus sahma, saya melempar. Panah. Sahma itu panah. Anil kausi, panahnya itu melampaui dari busurnya. Busur panahnya. Anil kausi. Romaitus sahma anil qausi.
Kemudian selanjutnya ala. Ala juga sebenarnya banyak maknanya, tapi yang disebutkan di kitab ini salah satunya saja yaitu isti'la, di atas. Ala itu isti'la, di atas. So'idtu alal jabali, saya mendaki, so'ada itu mendaki, naik, alal jabali, di atas gunung. Kemudian selanjutnya fi ma'aniyah az-zarfiyah. Asli katanya sih zarfiyah itu wadah ya. Meliputi wadah yang meliputi meliputi. Contohnya nih ya, al-ma'u fil kuzi, seakan-akan air itu kalau ini gelas, air ini di dalam, jadi diliputi oleh gelas ini gitu, tidak keluar dari gelas ini air itu maksud zarfiyah. Secara bahasanya zarfiyah itu meliputi. Kalau saya bilang sholaitu fil masjidi, berarti saya itu diliputi, ditutupi, yaitu batasan saya di masjid, berarti di luar masjid saya tidak masuk gitu. Sumtu fi yaumil jum'ah, berarti puasa saya yaitu 24 jam itu di waktu Jumat, tidak keluar dari hari Jumat. Itu maksud zarfiyah. Zarfiyah itu meliputi, makanya kadang wadah itu bahasa Arabnya juga zorf. Amplop dalam bahasa Arab juga zorf. Kenapa? Karena seakan-akan ada batasan wadah tidak bisa keluar dari wadah itu gitu. Ya, itu maksud zarfiyah, maknanya itu meliputi. Al-ma'u, air, fil kuzi, di dalam kendi. Kuzi itu kendi atau wadah. Nah, air itu seakan-akan diliputi, tidak keluar dari kuzi itu. Paham ya? Maksud zarfiyah. Paham. Warubba, kemudian rubba. Rubba ini salah satu maknanya, banyak maknanya, tetapi yang disebutkan di sini at-taklil, untuk menunjukkan sedikit. Untuk menunjukkan sedikit. Rubba rajulin karimin qabalani, sedikit sekali laki-laki yang mulia yang saya temukan. Ya, rubba rajul ini jadi maknanya sedikit. Rubba rajul itu sedikit sekali laki-laki yang mulia yang saya temukan. Tapi di sini intinya contohnya adalah rojul yang sebelum datang rubba ini dibaca rofa, rojulun, tetapi setelah datang rubba jadi kasroh, rubba rojulin. Kenapa? Karena rubba termasuk huruf khofad atau huruf jar. Selanjutnya adalah ba. Salah satu maknanya adalah maknanya ta'diyah. Ta'diyah itu memuta'adikan. Seperti kan di dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu kan ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Istilahnya tuh kalau nggak salah ini ya transitif ya, intransitif kalau nggak salah. Benar nggak? Lupa lagi di bahasa Indonesia. Ada kata kerja yang membutuhkan objek. Muhammad memukul. Muhammad memukul ke siapa? Perlu objek. Memukul Zaid contohnya. Muhammad memukul Zaid. Tapi ada kata kerja yang tidak memerlukan objek. Muhammad menangis. Sudah aja. Cukup kata kerja dan pelakunya. Tidak perlu ada objek. Nah, di dalam bahasa Arab bisa menjadikan kata kerja yang tadinya tidak memerlukan objek menjadi punya objek gitu. Di dalam bahasa Arab disebutnya fiil yang tidak mempunyai objek disebut fiil lazim. Fiil lazim yang mempunyai objek disebut fiil muta'addi. Muta'addi. Nah, bisa salah satunya cara menjadikan fiil yang tadinya tidak mempunyai objek menjadi mempunyai objek, salah satunya dengan ba ini. Dengan ba. Aslinya lewat itu fiil yang tidak perlu objek. Muhammad lewat. Nah, Muhammad lewat ya lewat gitu kan, tidak perlu objek. Tapi bisa menjadi punya objek gitu. Paham nggak maksudnya di sini maksud makna ta'diyah? Ta'diyah itu ba ini menjadikan kalau fiil yang ditempel dengan ba ini, si fiil itu yang tadinya lazim atau yang tidak punya objek itu bisa menjadi punya objek. Itu. Contohnya di sini maror tu bil wadi, asalnya marro melewat itu fiil lazim. Muhammad lewat saja sudah tidak perlu objek. Tetapi kalau begini Muhammad melewati. Nah, kalau melewati perlu objek. Melewati siapa? Melewati Ahmad atau berpapasan lah, maro di sini berpapasan, melewati itu di sini berpapasan dengan Ahmad contohnya. Ya. Tadinya maror tu itu fiil marro itu melewati, marro Muhammad.
Muhammad lewat, sudah aja. Fiil yang lazim. Tetapi dengan ba ini bisa menjadi muta'addi sehingga punya maf'ul. Marortu bil wadi, saya melewati sungai. Wadi ini semacam sungai, sungai kecil. Apa namanya? Lembah. Nah, semacam lembah gitu, ada sungai kecil, itu wadi. Berarti Gimana? kami muta'addi itu artinya apa di bahasa Indonesia? Ya, di bahasa Indonesia tidak ada, karena di bahasa Indonesia kan kalau kata kerja intransitif ya udah intransitif, paling ditambah imbuhan kalau di Indonesia kan. Contohnya mulia, Muhammad mulia. Udah aja berarti fiilnya fiil lazim, fiil yang tidak perlu objek. Tetapi bisa begini, Muhammad memuliakan Ahmad contohnya. Nah, itu jadi lazim, jadi punya objek. Jadi muta'addi karena punya objek. Nah, imbuhan ini statusnya sama kalau di dalam bahasa Arab huruf jar tadi. Karuma Muhammadun. Muhammad mulia. Bisa jadi Muhammad memuliakan siapa gitu, Ahmad. Karuma Muhammadun bi Ahmada. Nah, gitu. Muhammad memuliakan Ahmad. Gitu. Jadi kalau padanan kata di dalam bahasa Indonesia mungkin imbuhan di sini ya, imbuhan bisa. Jadi ta'diyah sendiri bagusnya artikan imbuhan atau gimana? Kalau bahasa padanan kata susah ya. Kalau bahasa Indonesia ta'diyahnya menjadi apa ya? Memuta'adikan, menjadikan kata kerja jadi transitif, tadinya intransitif. Kalau susah ya kan padanan kata, pokoknya ta'diyah aja. Ya. Kadang begitu padanan kata Indonesianya mungkin ta'diyah ya ta'diyah. Membuat sebuah kata kerja itu yang tadinya tidak perlu objek menjadi perlu objek gitu. Ya, jadi tadinya tidak ada objek tapi bisa jadi ada objek. Ta'diyah itu yaitu menjadikan sebuah kata kerja menjadi objek, punya objek gitu. Maro ini contohnya coba dilihat. Marro ini tadinya fi'il lazim. Marro Muhammadun. Muhammad lewat saja. Itu fi'il lazim, tidak perlu objek. Nah, tetapi ketika ditambahan imbuhan i melewati ya, melewati ditambahan i itu jadi perlu objek. Muhammad melewati siapa? Kan ada pertanyaan lagi, siapa objeknya yang dilewati dia? Nah, gitu. Marortu bil wadi, saya melewati ini wadi gitu atau melewat gitu. Seperti itu. Kemudian al-kafu, kaf wa mim ma'ani, kaf banyak juga maknanya tapi salah satunya adalah tasbih. Tasbih itu menyerupakan. Laila kal badri, Laila ini nama perempuan, kal badri seperti. Nah, ini ada kak. Seperti apa? Bulan purnama, badar tuh. Bulan. Walamu, lam juga, lam mami ma'aniha, salah satu maknanya itu lil milki katanya, memiliki. Al-malu li Muhammadin, harta ini atau duit ini, uang ini miliknya Muhammad. Nah, Muhammadin. Atau lam ini bisa juga maknanya khusus, ikhtisas, untuk khusus. Al-babu, pintu ini, lidari, untuk rumah ini. Bukan rumah yang lainnya. Khusus bab ini, rumah pintu yang ada di kamar ini atau di rumah ini ya khusus untuk ini, bukan untuk rumah lainnya gitu. Kan kalau kita mengatakan al-babu, pintu ya umum. Pintu ya bisa di rumah siapa saja. Tapi ketika menunjukkan ta'yin ya tentu ini pintu ini khusus untuk rumah ini. Ketika dipindahkan ke rumah lain ya tidak cocok, tidak pas gitu. Wal hasiru lil masjid, hasir itu apa? Karpet atau samak, kalau bahasa Sundanya samak. Apa saja ini ya tirai apa namanya? Tikar ya Allah. Ya, tikar. Nah itu hasir itu tikar. Tikar ini atau sajadah ini atau karpet ini lil masjidi, khusus untuk masjid ini. Ya, sudah jadi hak milik gitulah. Wal istiqoq. Jadi di sini disebutkan 3 maknanya lam ya. Bisa untuk lil milki, memiliki.
kemudian bisa untuk ikhtisos, mengkhususkan, bisa untuk istiqoq, berhak. Jadi yang lain tidak berhak. Alhamdulillah, segala puji berhak atau dikhususkan atau ditetapkan untuk Allah. Yang lain selain Allah atau makhluk tidak berhak mendapat pujian. Hanya Allah yang berhak mendapat pujian. Lihat di sini ada catatan kaki membedakan antara makna-makna lam tadi, lil milki, lil ikhtisos, lil istiqoq. Dhabitu lamul milki, penentuan lam milki. Antaqo'a baina zataini, jadi ada dua zat, ya, ada dua jisim. Zat itu ya sesuatu yang ada bisa dilihat oleh panca indera, itu yang maksud zat. Wa tadkhulu alaman yatasawwaru minhul milki, kemudian masuk kepada yang memang bisa digambarkan dia itu menjadi pemiliknya. Tadi bagaimana? Al-babu lidari, ya, atau al-malu li Muhammadin. Mal itu zat. Zat itu maksudnya bisa dilihat oleh panca indera. Ada, kalau bahasa Sundanya ada bungkeleknya, ada terlihat gitu. Beda dengan sesuatu yang maknawi. Ada lawannya itu maknawi, seperti bohong atau apalah, sesuatu maknawi, pintar gitu. Ini zat, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba. Al-malu li Muhammadin, kemudian Muhammad juga zat. Baina zataini, di antara dua zat. Kemudian masuk, Yamal ini masuk yang memang bisa digambarkan Muhammad itu memang pemilik. Kita tidak bisa kita katakan al-malu li hayawan, untuk hayawan. Tidak bisa, karena mal tidak bisa tergambar kalau untuk milik hayawan. Itu. Man yatasawwaru, memang tergambar, bisa dia sebagai pemiliknya. Lalu bagaimana penentuan lam ikhtisos? Wa dhabitu lamil ikhtisos, penentuan lam ikhtisos antaqo'a baina zataini wa tadkhulu ala ma la yatasawwaru minhul milki kal masjidi wadari. Sama zat juga, tetapi bedanya ma la yatasawwaru, tidak tergambar kepemilikan di sana. Seperti masjid, seperti dar. Karena masjid kan sebenarnya kalau sajadah milik masjid. Kan sebenarnya sajadah ini milik orang-orang secara umum. Milik umat lah istilahnya. Bukan milik masjidnya. Tidak bisa, karena masjid itu sesuatu yang mati. Walaupun dia zat, dia bisa terlihat, bisa teraba, tetapi dia benda mati yang sebenarnya bukan sebagai pemiliknya. Dia hanya nempel saja, atau sajadah ini nempel ke masjid. Tetapi pemilik aslinya ya orang-orang yang sodakohnya, orang yang infak ke masjid itu gitu. Maksud la yatasawwaru, tidak tergambar dia sebagai pemiliknya yang asli. Kal masjidi, ya masjid dia zat, bisa terlihat, tetapi benda mati. Adar juga zat, tetapi benda mati. Adar itu rumah. Ada ini. Lanjutnya lagi, walamul istiqoq, dobitnya atau cara penentuan lam istiqoq itu, hiyallati taqa'u baina ismi dzatin. Jadi di antara isim zat, kalabdil jalalah, wasmu maknan kalhamdi. Jadi isim zat dan isim makna. Kalau tadi zataini, dua-duanya terlihat, ya kan? Kalau tadi al-malu li Muhammad, dua-duanya zat. Nah, tapi Muhammad ini yatasawwar, dia benda hidup yang bisa memang berhak menjadi memiliki sesuatu. Atau yang kedua, dua zat tapi yang satunya benda mati, seperti masjid. Yang ketiga istiqoq itu satunya zat, satunya makna hamdun, makna bukan sesuatu yang bisa diraba oleh panca indera. Seperti lafaz Allah dan lafaz dan makna hamdu, pujian. Pujian kan sesuatu yang maknawi. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasa. Tetapi dia yaitu maknawi, pujian. Paham maksudnya enggak? Paham? Paham. Semua ya. Isim zat dan isim makna. Maksud isim makna itu sesuatu yang tidak terlihat oleh panca indera. Tidak teraba oleh panca indera. Ini hanya tambahannya saja, catatan kakinya, atau kalau dalam bahasa Arabnya hamishnya, catatan kakinya seperti itu ya. Makum. Oke, sekarang termasuk huruf jar juga. Tadi kan huruf jar yang tadi, huruf-huruf jar yang tadi min, ila, anal, dan seterusnya sampai lam. Termasuk huruf jar juga huruf qasam. Huruf qasam itu huruf yang menunjukkan kepada sumpah. Sumpah. Menunjukkan sumpah. Yang salah satunya adalah katanya wawu.
Dan waw ini khusus masuk kepada isim dhohir. Isim dhohir itu intinya isim-isim yang bukan isim domir. Ya, bukan kata ganti. Bukan dia, kamu, mereka, bukan huwa, huma, hum, hiya, dan seterusnya. Tapi isim yang terlihat atau isim dhohir. Wallahi Allah secara lafad ya, secara lafad ini isim dhohir. Gitu. Terus di Al-Quran, waturi. Nah, demi Bukit Tur. Ya. Kalau ke Mesir, insya Allah nanti ada di sini Bukit Tur. Wa kitabim masturi. Watini wa zaituni. Nah ini demi, nanti diterjemahkannya biasanya demi. Demi Bukit Tursina. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Telah ditulis. Watini wa zaituni. Demi buah tin dan minyak zaitun. Waturi sinina, dan demi Tursaina. Nah itu. Intinya demi ini untuk sumpah. Yang fokusnya kita di sini intinya lihat atur ini setelahnya kasroh. Kenapa? Karena dia termasuk huruf khofad, turi. Kemudian yang fokus kita di sini juga berarti huruf ini, huruf qasam ini tidak pernah atau tidak akan pernah masuk kepada fiil. Ya, wanasori tidak bisa, wayansuri contohnya fiil mudhari tidak pernah. Kenapa? Karena dia sudah sudah di booking ya, sudah khusus untuk isim sebagai ciri dari isim gitu ya. Isim. Ya, watini, wazaituni, dan seterusnya. Begitupun ba, nomor kedua dari huruf qasam itu adalah ba. Hanya ini kalau ba itu lebih fleksibel, bisa masuk ke isim domir, ya, bisa juga masuk ke isim dhohir. La takhtasu, tidak khusus bilafdin duna lafdin, jadi dia fleksibel, bisa masuk kemanapun. Tetapi masuk kepada isim dhohir, contoh billahi, kepada Allah, demi Allah ya, demi Allah. La ajtahidanna, saya akan bersungguh-sungguh. Billahi la ajtahidanna. Ini masuk kepada Allah. Allah ini apa? Isim dhohir. Bisa juga ke isim domir. Bika la adribannal kasula. Demi kamu. Ya, ka ini kan kamu. Saya akan memukul orang-orang yang malas. La adribannal kasula. Kasula. Wasalis, dan yang ketiga adalah ta. Nah, kalau ta ini khusus kepada lafaz jalalah saja. Berarti ta ini tidak bisa untuk lafaz isim dhohir Muhammad contohnya, atau apa atur tadi taturi tidak bisa kalau disebut. Intinya khusus untuk lafaz jalalah, lafaz Allah. Watallahi tidak ada, wata Muhammadin, wata Bakrin tidak bisa. Tapi kalau ba bisa, bi Bakrin, bi Amrin bisa. Watallahi la akidanna asnamakum. Ini perkataannya Nabi Ibrahim ya. Watallahi, demi Allah, la akidanna, saya akan membuat makar atau menghancurkan asnamakum, berhala-berhala kalian. Ba'da'an tuwallu mudbirin, setelah di ayat selanjutnya ba'da'an tuwallu mudbirin, setelah mereka pergi. Oke, sekali lagi, mayyizil asma allati fil jumalil al-atiyah. Bedakan isim-isim yang ada disebutkan di sini. Ma'adzikril alamati, sebutkan cirinya, ciri apa, ada ciri isimnya apa gitu ya. Ya. Jadi mana aja isim, mana aja fiil, mana aja kalau ada isim ya. Ini semuanya isim sebenarnya. Kemudian intinya sebutkan alamatnya, allati arafta biha ismiyatuha, yang kamu ketahui dari ciri isimnya. Bismillahi, mana isimnya? Ismi. Ismi. Kenapa menyebut itu isim? Dimasukin ba. Dimasuki huruf jar, yaitu ba. Terus ada Jar. lagi nggak ciri isim lainnya di bismi ini? Kasroh. Kasroh ya kan? Kasroh. Khufad. Selanjutnya Khobar. Allahi. Allahi. Allah itu Isim. Isim. Ciri isimnya apa? Kasroh. Ada Ada alif lam. kalau Allah ini alif lamnya di Allah itu bukan ciri isim ya, itu satu katanya Ya. Allah gitu ya. Itu bukan alif lam. Kasroh. Oke, kasroh aja. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani apa ciri isimnya? Isim, dia masukin alif lam. Masuki alif lam dan Kasroh. Nah, begitupun Ar-Rahimi. Alhamdu juga sama, lillahi juga sama, ya kan? Nah, Ya. Robbi apa Robbi alamat isimnya? Kasroh. Al-alamina. Al-alamina apa? Alif lam. Oke. Kemudian inna. Inna isim bukan? isim. Inna isim bukan? Bukan. Bukan. Kenapa menyimpulkan inna itu bukan isim? Kenapa?
Karena tidak sesuai dengan maksudnya karakter isim. Tidak bisa atau tidak bisa menerima. Tadi kan syaratnya itu imma dukhul, masuk, atau qabul, menerima. Inna ini tidak bisa, tidak pernah terdengar al inna contohnya. Atau fi inna, walaupun bisa sebenarnya kalau huruf jar bisa, bi inna bisa. Tapi dia tidak termasuk kepada isim. Gitu. Isim. Oke, as-sholata isim bukan? Isim. Isim. Kenapa? Ada ciri isim yaitu alif lam. Alif lam. Sekarang tanha isim bukan? Bukan. Kenapa bukan menyimpulkan bukan isim? Tidak ada isim. Bukan tidak ada, tidak menerima ciri-ciri isim. Tidak ada alif lam, al tanha nggak bisa, fi tanha nggak bisa. Seperti itu. Tidak menerima ciri-ciri isim. Isim. Anil fahsya'an isim bukan? Domir. An isim bukan? Bukan ya kan, karena tidak menerima ciri isim. Gitu. Al fahsya'in isim ada alif lam, wal munkar juga sama. Tapi wawunya nih wa isim bukan wa? Bukan. Bukan, karena tidak menerima ciri-ciri isim. Wal asri juga sama. Inna seperti yang tadi. Lafi khusrin. Selanjutnya wa ilahukum ilahu wahid. Ini ilahu isim bukan kira-kira ilahu. Iya ya. Isim. Ilahu isim. Lalu bagaimana di sini nggak ada ciri isim? Mana coba ciri isim? Itu bukan tanwin ya. Itu Ilahunya isim bukan? Hah? Apa ciri isimnya di sini kalau memang isim? Bukan. Nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Tapi kan tadi ciri isim itu salah satunya nggak harus dukhul, tapi qabul, menerima. Ilah bisa menerima ilahun, bisa al ilahu. Nah gitu. Tidak harus dukhul, tapi bisa juga qabul, menerima. Nah, ilah itu menerima ciri isim gitu. Kum kira-kira nih siapa yang tahu? Kum ini isim bukan? Isim. Isim. Kenapa di sini nggak ada ciri isim kum? Dan juga tidak menerima ciri-ciri isim. Tapi kenapa disimpulkan isim? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi ada di kitab lain salah satu ciri isim itu adalah idofat. Nah, karena fiil itu tidak mungkin idofat. Nah, di kitab lain ya atau di salah satu ciri isim yang tidak disebutkan di jurumiyah, salah satu ciri isim adalah idofat. Ilahu ini mudhof, kum mudhof ilaih. Nah, kum ini berarti isim, tidak mungkin fiil idofat. Tidak mungkin nasoro doroba contohnya. Nasoro fataha nggak mungkin. Seperti itu. Begitupun ilahun ini isim karena ada tanwin, wahidun juga isim. Ar-Rahmanu isim ada alif lam. Fas'al, is'al, isim fi'il huruf. Is'alnya. Isim fi'il huruf. Fi'il ini ya, bukan isim. Kenapa bukan isim? Karena tidak menerima tanda-tanda isim. Enggak ada ciri-ciri isim. Tidak ada tanda-tanda isim, juga tidak menerima. Isim. Tidak bisa dikatakan al-is'al atau is'alun. Tidak bisa, tidak pernah didengar dalam bahasa Arab. Bihi, domir ya, domir ini isim fi'il huruf. Ya, domir. Isim fi'il huruf, bihi, hi. Huruf. Ayo, siapa yang tahu isim fi'il huruf hi ini, hi? Isim. Kenapa isim? Kenapa menyimpulkan isim? Bukan fi'il, bukan huruf. Dimasuki domir hu. Dimasuki oleh ba, huruf jar. Ba, ya, jar bi. Jadi hi itu bukan fi'il, bukan huruf. Kenapa? Ada tanda isim, yaitu apa? Ba, huruf jar. Begitupun kalau inna huruf tadi sudah kita bahas ya. Solati, ini isim fi'il huruf. Isim. Kenapa? Karena dia menerima salah satu tanda-tanda isim. Bisa pakai alif lam as-sholatu. Nah, iyanya ti anak salat saya. Ini isim fi'il huruf. Iyanya. Isim.
sama isim. Nah, tanda isimnya tapi bukan yang disebutkan di jurumiyah, tapi apa? Idofat, sholat dengan ti. Ya. Begitupun nusuki sama ini sim idofat ya wa mahyaya ya yang terakhirnya itu sama saya juga. Hidupku sholatku, nusuki, ibadahku, mahyaya kehidupanku, wa mamati dan matiku itu semua isim. Lillahi juga isim, Robbi isim, al alamina isim. La isim fi'il huruf, la. Fi'il. Isim fi'il huruf la. Huruf. Kenapa? Karena tidak bisa menerima ciri-ciri isim. Tidak ada Allah atau lan atau apa bila, tidak ada. Bila. La syarika lahu. Syarika juga isim. Kenapa? Isim. Dia bisa menerima ciri isim, bisa ditanwinkan syarikun, syarikin menerima jar. Ya. Lahu lamnya ini isim fi'il huruf lam. Isim. Bukan hu-nya, lamnya. Oh, lamnya. Huruf. Kalau lamnya itu huruf karena tidak bisa menerima ciri-ciri isim. Ya. Wa bidzalika umirtu wa ana awa. Yang ininya umirtu, umirnya isim fi'il huruf. Fi'il. Kenapa? Karena tidak bisa menerima ciri-ciri isim. Tidak bisa dipakai tanwin, umirun. Atau pakai alif lam al-umiru. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu dia adalah fi'il. Tu'nya ini isim fi'il huruf. Tu'nya nih. Tu'nya umir tu. Isim fi'il huruf. Isim ya. Ada lagi di kitab lain ciri isim itu salah satunya adalah menjadi subjek. Subjek ini di dalam bahasa Indonesia ya menjadi subjek. Kalau dalam bahasa Arab itu dia menjadi fa'il atau jadi mubtada. Atau menjadi naibul fa'il. Dan ini kebetulan tu'nya ini sebagai naibul fa'il. Nah, berarti isim. Fi'il tidak pernah menjadi subjek. Dia selalu menjadi predikat. Salah satu ciri isim. Intinya di sini tu juga isim, termasuk isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Padahal tu tidak menerima ciri-ciri isim. Tidak menerima alif lam, tidak menerima tanwin. Bukan idofat juga. Di sini enggak idofat kan? Tetapi kenapa kita bisa menyimpulkan isim? Oh, ada lagi ciri isim yang tidak disebutkan di kitab jurumiyah. Yaitu isim itu selalu menjadi subjek. Kalau di dalam bahasa Arab selalu menjadi mubtada, selalu menjadi khobar, selalu menjadi fa'il atau naibul fa'il. Atau bisa menjadi gitu ya, bukan selalu. Bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa menjadi fa'il atau naibul fa'il. Nah, selain itu fi'il tidak pernah jadi khobar, fi'il tidak pernah jadi mubtada gitu ya, dan seterusnya. Oke, intinya tuh di sini adalah isim. Wa anak juga sama isim. Awalu itu isim menerima ciri-ciri isim alif lam atau tanwin. Nah, anak di sini kenapa bisa menyimpulkan isim padahal dia tidak menerima ciri-ciri isim alif lam tanwin tidak ada di kita mendengar al ana atau anan atau apa, tidak pernah. Ya, tetapi dia adalah isim. Kenapa? Ya tadi salah satu ciri isim yang tidak disebutkan jurumiyah adalah dia bisa menjadi apa tadi? Menjadi subjek atau menjadi mubtada. Di sini jadi mubtada wa ana. Awalu al muslimin, isim fi'il huruf terakhir. Isim. Kenapa isim? Al, diawali al. Ada alif al lam itu. Jadi kesimpulannya di sini kita pelajari untuk hari ini ciri-ciri isim. Ciri isim itu ada 4 tadi ya. Khofad atau tanwin, dukhul alif wal lam ya. Jar bil jarri wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami, kemudian wa hurufil khafdi dimasuki oleh huruf khofad. Ya, dan yang salah satu dari huruf khofad itu adalah huruf khosam. Seperti itu. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa lebih memahami ya tujuannya. Ingat tujuannya kadang tujuan akhirnya itu kita bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah gitu ya, bisa memahami kalam-kalam Arab, bisa mentadaburi Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran tidak hanya sekedar baca, tapi bisa mentadaburi, bisa memaknai apa yang kita baca. Dan itu tugas kita gitu ya sebagai seorang muslim. Semoga ada manfaatnya. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لغتي دوما في العليا أعلام صرف وهجاء نحو أدب والإلقاء اسم وصف للأشياء لغتي 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 لغتي